Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eri Irsadia, mahasiswa pariwisata UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang berkaitan dengan pariwisata masa kini, yaitu kendala dan solusi pariwisata lokal. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi memiliki peran penting dalam kemajuan industri pariwisata. Namun, di balik potensinya yang besar, di sektor pariwisata Indonesia masih memiliki kendala tertentu di daerah tertentu. Dan bagaimana kita cara mengetahui dan mendapatkan solusinya? Menurut materi-materi yang telah dijelaskan, teknologi informasi memiliki peran strategis dalam 4 hal utama. Yang pertama, kemudahan akses informasi, di mana wisatawan dapat membandingkan destinasi wisata secara real-time. Yang kedua, jangkauan pasar global. Yang ketiga, efisiensi operasional, di mana manajemen usaha pariwisata dapat dilakukan secara cepat dan terukur. Dan yang keempat ini adalah pengambilan keputusan sesuai big data. Namun di balik potensi-potensi besar tersebut tidak akan memiliki fungsi yang optimal jika masih terdapat kendala dalam penerapannya. Secara umum, kendala digitalisasi pariwisata di Indonesia dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kendala teknis, dan yang kedua adalah kendala non-teknis. Pertama, kendala teknis, di mana di beberapa daerah wisata di Indonesia memiliki kendala infrastruktur teknologi, dan terutama bagi daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terluar. Yang kedua adalah kendala non-teknis, di mana kendala ini lebih kompleks karena berhubungan dengan sumber daya manusia dan kebijakan yang ada. Dalam penerapannya, tantangan-tantangan tersebut masih banyak ditemui di daerah wisata Indonesia, terutama bagi destinasi yang masih mengembangkan konsep digitalisasi pariwisata. Untuk menggambarkan hal tersebut, saya memiliki dua contoh. Yang pertama ada di Desa Cibuntu di Kuningan, Jawa Barat. Yang kedua ada di Pantai Tanjung Siambang, Pulau Dempok di Kepulauan Riau. Pertama, Desa Wisata Cibuntu di Kuningan, Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang menghadapi kendala dalam penerapan digitalisasi. Sebagian besar pelaku wisata belum mahir menggunakan media digital untuk promosi dan masih mengandalkan cara konvensional seperti brosur atau komunikasi langsung. Selain itu, website promosi dan sistem reservasi online belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan dana. Melalui program pelatihan, e-marketing, dan pendampingan digital, masyarakat mulai beradaptasi, terutama generasi muda yang kini aktif membuat konten promosi di media sosial. Upaya ini membuktikan bahwa literasi digital menjadi kunci penguatan pariwisata lokal di era modern. Kedua, Pantai Tanjung Siambang di Kepulauan Riau. Pantai ini memiliki potensi besar sebagai destinasi bahari, tetapi masih kurang dikenal karena promosi digital yang minim. Penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa kurangnya exposure online menjadi hambatan utama peningkatan wisatawan. Sebagai solusi dilakukan digitalisasi promosi melalui media sosial, website, dan konsep smart tourism. Masyarakat mulai dilibatkan dalam pembuatan konten dan penggunaan pembayaran digital. Meski masih awal, langkah ini sudah meningkatkan visibilitas destinasi dan memberi dampak ekonomi positif bagi warga sekitar. Menurut saya, digitalisasi pariwisata di Indonesia dapat berhasil jika dilakukan secara bertahap dan kolaboratif antara stakeholder. Dan ada pun juga solusi lain. Yang pertama ini adalah adanya pendampingan atau pelatihan terhadap usaha-usaha pariwisata lokal yang dilakukan oleh beberapa stakeholder seperti pemerintah. Yang kedua, mendorong kemitraan public-private partnership untuk mendukung infrastruktur seperti wifi publik, pembayaran non-cash, ataupun infrastruktur lainnya. Dan yang terakhir pastinya kita juga dapat mengembangkan budaya literasi atau budaya literasi digital untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di tempat-tempat wisata. Jadi sumber daya tersebut tidak hanya sebagai pengguna teknologi tapi juga dapat menciptakan inovasi.
Secara keseluruhan, tantangan digitalisasi pariwisata di Indonesia dapat diatasi melalui pendekatan kolaboratif, kerjasama antara stakeholder, kemudian juga dapat literasi digital, kemudian juga ada pelatihan yang dilakukan. Dan stakeholder ini harus berkomitmen untuk terus berinovasi, menciptakan hal-hal baru yang dapat berkembang. Mari kita jadikan pariwisata Indonesia tidak hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga unggul dalam digitalisasi. Saya Eri Irsadia pamit undur diri. Terima kasih.